tepatnya hari Minggu 28 April 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua, berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa tetap ngopi bersama Memo. Yes. Gedabrus bersama Memo. Yes. Sahabat Memo, yes, dimanapun Anda berada yang saya cintai, isu pemakzulan Wapres Mas Gibran Raka Buming Raka semakin hari, selama sepekan ini, semakin hari semakin memanas. Terlebih ketika para jenderal tua yang mengetahui dan menyetujui akan memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari sisinya Presiden Prabowo. Artinya Gibran Raka Buming Raka sebagai Wapres ini akan dicopot oleh mereka. Ini usulan para jenderal ke Presiden Prabowo Subianto. Nah, isu tersebut kian menguat ketika mantan Panglima, mantan Wapres Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno mengetahui dan menyetujui para konco-koncone beberapa jenderal yang mengusulkan memakzulkan Gibran sebagai wapresnya Prabowo. Nah, disinilah kita uji kekuatan dan mental dari Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 ini. Karena apa? Kita review dulu. Bapak-bapak jenderal, panjenengan mengusulkan atau memakzulkan Wapres Gibran Raka Buming Raka itu sah-sah saja sesuai argumentasi dan sesuai undang-undang atau sesuai apapun argumentasi Anda. Silakan, please. Namun kayaknya yang paling utama dalam 8 item usulan ke Presiden Prabowo RI ini, para jenderal-jenderal ini, 103 jenderal dan 93 kolonel dan beberapa marsikal dan lainnya, pokoknya ratusan jenderal yang sudah purna semua, ini mengusulkan itu tadi. Katanya si Gibran ini, Wapres ini, melanggar hukum, melanggar MK, melanggar PKPU, melanggar bla 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 bla. Ingat jenderal, usulan Anda sah-sah saja karena itu dijamin undang-undang. Namun harus diingat, ini sudah terjadi bahwa Wapres Gibran sudah secara konstitusi sebagai Wapres, Wakil Presiden, sah secara konstitusi, baik melalui pemilu maupun melalui pemilihan rakyat langsung. Jenderal Gibran, Prabowo dan Gibran itu dipilih oleh 96 juta rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran. Sedangkan panjenengan sekelompok para jenderal purna ini oke, saya setuju. Sekali lagi, itu wacana politik. Kalau panjenengan menyampaikan hal ini terus berlanjut, monggo silakan. Namun harus diketahui bahwa semua Prabowo dan Gibran itu adalah pilihan rakyat. Di antaranya pilihan para jenderal-jenderal aktif sekarang. Nah, jenderal Purnawirawan. Mohon maaf. Andaikan panjenengan mengusulkan pemakzulan, mengusulkan ketidaksetujuan bahwa ini Gibran melanggar aturan, melanggar dan lainnya. Kenapa tidak dulu? Kenapa tidak waktu dia mendaftar di KPU? Itu kan ada celah-celahnya. Atau sebelum pendaftaran di KPU, ketika MK mengumumkan bahwa Gibran tidak layak menjadi wakil presiden, itu kan Anda bisa mengusulkan. Bahkan setelah diumumkan, kan ada fit and proper test selama berapa hari itu. Itu kan suatu saat, kesempatan, celah-celah bagi panjenengan semua, jenderal-jenderal
Hal itu sebetulnya beberapa setahun yang lalu itu panjenengan mengusulkan hormat saya. Itu yang awal. Kemudian ketika mendaftar di KPU, itu kan panjenengan juga bisa ada celahnya bahwa ada waktu itu ada salah satu parpol PDI ya, PDI menggugat ini bahwa pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden itu cacat hukum karena melanggar PKPU. Itu kan panjenengan bisa mensupport. Itu kedua. Yang ketiga, ketika sudah terjadi pendaftaran di PKPU dan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres lolos, bisa ikut kampanye, bisa ikut debat, isu apa. Kenapa itu didiamkan? Kenapa, Jenderal? Yang berikut yang terakhir, ketika Gibran ini sudah dilantik secara konstitusi, kenapa baru diutek-utek ini? Kenapa diutek-utek? Bukankah dalam garis komando militer itu kalau sudah sah secara konstitusi harus hormat? Oke lah, katakanlah pemakzulan ini memang argumentasi betul, jenengan saya tidak perlu menggurui, saya saja karena melalui MPR, melalui dana sudah jelas, tidak perlu saya bahas. Namun kenapa saya sayangkan itu? Setelah ini berjalan kok baru itu? Harusnya dulu. Seperti itu. Andai kan terjadi nekat, MPR tertekan karena desakan dari para jenderal ini, apakah rakyat juga rela? Rakyat yang 58% memilih Prabowo Gibran rela hanya dengan desakan-desakan wacana politik itu. Kemarin Ketua MPR Ahmad Muzani itu sepertinya baru mempelajari apa usulan para 8 usulan jenderal tersebut. Nyatanya kayaknya Ketua MPR mengindahkan apa yang disampaikan para jenderal tersebut. Terlebih-lebih ketika IKN, aduh, ini sudah undang-undang jenderal, undang-undang. Jadi sudah, bahkan setelah formal jadikan undang-undang ini, sebelumnya para presiden sebelum presiden ke-8 nih. Oh ya, maaf, IKN kan atas jerih payah ide dananya, pionernya adalah presiden ke-7. Nah, presiden pertama sampai ke-6 itu belum mampu mengeksekusi IKN yang dicita-citakan oleh presiden pertama, Presiden Insinyur Soekarno. Kenapa, Jenderal? Saat presiden ke-7 ini bisa mengeksekusi setengah, kemudian diteruskan oleh presiden ke-8 ini, kok diuti-uti lagi? Katanya tidak bermanfaat bagi rakyat. Aduh. Maaf, Jenderal. Maaf. Dan jangan ada lagi wacana bahwa pembandingan katanya Gibran tidak berprestasi, tidak ada salah seorang jenderal yang mengatakan saya kenapa harus hormat dengan anak bocil, anaknya Presiden Jokowi, bocah cilik yang tidak pernah punya prestasi apa-apa. Jangan membanding-bandingkan begitu, Jenderal. Ingat ya, status wakil presiden itu nun sewu, ban serep toh. Pernahkah penjenengan, maaf kita ngomong perbandingan ya, banding-bandingan Ben, karena penjenengan mengatakan pembanding, saya juga bisa menjawab pembanding. Pernahkah penjenengan menilai atau melihat aktivitas para wapres-wapres sebelum presiden ke-7 seperti saat ini? Ayo, baik yang mempunyai usulan, baik nun sewu jenderal dulu yang menjadi wakil presiden, pernahkah dieksplor kegiatannya selain hanya ban serep? Jadi kalau ngomong perbandingan, kita pun punya argumentasi pembandingnya seperti itu, Ben Jenderal. Mohon maaf, Jenderal. Kalau ada beberapa jenderal yang menurut catatan saya, seperti Jenderal Fakhru Razi, Jenderal Gatot Nurmantio, jangan diajak bicara masalah wakil presiden atau Presiden Jokowi, jangan diajak itu, gak nyambung.
Kedua jenderal ini tambah lagi Jenderal Danjenses Kopassus Sunarko. Ketiganya ini untuk diajak ngomong saat ini, dimulai dari presiden ke-7 sampai anaknya wakil wapres ini, sampai sekarang pun tidak nyambung. Karena apa? Saya tidak tahu, domainnya, mentionnya saya tidak tahu. Jenderal, mohon maaf. Ya, itulah kira-kira gembolan orang kecil seperti yang terjadi di grassroots seperti itu. Dan posisi seperti ini, posisi usulan atau wacana politik seperti ini, yang harusnya usulan seperti ini harus melalui konstitusi atau melalui pemilu, gitu loh. Kecuali kalau wapres itu melanggar aturan, misalnya melanggar aturan yang tertentu, ada aturannya. Bapak Jenderal, tidak perlu saya sampaikan ya. Wapres atau presiden itu bisa diganti kalau sudah melanggar aturan A, B, C, D. Mohon maaf, tidak perlu saya sebutkan. Dan selama bekerja, selama sudah hampir setengah tahun ini, Presiden Gibran ini tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti aturan-aturan untuk dicopot dan pemakzulan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak terjadi pelanggaran seperti itu, DPR opo ya berani bertanggung jawab tah? Ayo, mengajukan ini ke MPR untuk pengajuan. Begitu juga MPR, apakah berani munculkan? Ingat, sekali lagi, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dipilih separuh lebih masyarakat Indonesia, dan dipilih jenderal yang aktif, polisi yang aktif, dan semuanya yang aktif. Ini sekaligus tantangan yang terberat, ujian terberat bagi Prabowo Presiden RI ke-8. Karena apa? Dirinya tuh bingung kalau tidak memperhatikan. Oh ya, sementara itu sudah melalui bidang khusus kepresidenan terkait dengan politik dan keamanan ya, yang melalui Jenderal Wiranto itu, Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa semua aspirasi atau keinginan yang disampaikan para purnawiran jenderal itu diperhatikan oleh Prabowo. Namun kalau untuk urusan finishing, tunggu dulu. Karena disinilah menguji mental dan keberanian seorang Prabowo. Karena apa? Mau tidak diperhatikan, sungkan dengan para senior, dengan para jenderal-jenderal itu. Karena bagaimana juga Prabowo adalah garis komando. Jadi mau tidak direalisasikan, dia sungkan. Namun ketika direalisasikan, bertabrakan dengan konstitusi yang telah dibangun selama ini. Pak Prabowo nun sewu, suaranya akan melejit karena Gibran. Campur tangan Gibran, mbuh dengan bapak ibu apa ora peduli, sangat membantu keberanian, sangat membantu kesuksesan Prabowo menjadi presiden. Satu itu. Kedua, Gibran ini bukan pilihan siapa-siapa. Sing pilih Pak Prabowo. Ngantek ping 5 ngelamar Gibran. Mau nih moh. Ngene moh. Dilamar ping 5 baru mau. Itulah. Kemudian lagi, sebetulnya dalam wacana radar penjaringan bakal calon wakil presiden sebelum pilpres dulu, Gibran Raka Buming Raka sudah masuk radar sebagai wakil presiden. Di radarnya masuk dalam PDIP. Berencana akan dipadukan dengan Ganjar Pranowo. Namun waktu itu Gibran Raka Buming Raka memilih tidak mau, kemudian milih ke Prabowo seperti ini. Nah, inilah ujian terberat dari Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 yang menghadapi para teman-temannya, para jenderal. Rakyat Indonesia, Pak Prabowo, semoga Anda kuat dan bijaksana dan membuat satu kebijakan yang bagus untuk penjenengan, bagus untuk rakyat Indonesia terutama, bagus untuk para jenderal. Gitu aja. Karena apa?
Dalam politik tidak perlu orang pandai, orang pinter, orang pangkat gak perlu. Sing penting suarane, konstitusi. Itulah. Sekali lagi, rakyat adalah kekuatan Tuhan, Pak Presiden. Tapi para jenderal Purna juga kekuatan. Namun penjara bisa menilai sendiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Masih bersama Memo Yes. Mari kita kawal dinamika dan demokrasi Indonesia melalui Memo Yes berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam merdeka!